Warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di SD Quran Inaba dalam rangka penerimaan lapor mid semester. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berkumpul di surga Allahnya nanti bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo anak-anak ustazah melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala SD Quran Inaba Ustadz Afrizal SAG MPDI. Yang sama-sama kita hormati Ketua Basnas Kota Dumai. Yang sama-sama kita hormati Lurah Jaya Mukti. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Innabatul Quran. Yang sama-sama kita hormati pengurus komite dan jajarannya beserta Bapak Ibu wali murid SD Quran Innaba. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Dumai Dokumentasi. Yang sama-sama kita hormati pengurus UPZ Innabatul Quran. Yang sama-sama kita hormati pengurus kelompok budidaya ikan Korakan Kreatif Innabatul Quran. Yang sama-sama kita hormati pengurus kelompok budidaya ikan Berkah Jaya Tanjung Palas. Yang sama-sama kita hormati Kepala TKSD Insani dan pengurus dan juga majelis guru ustaz dan ustazah Quran Inaba. Yang sama-sama kita hormati yang teristimewa ananda kami, anak-anak kami SD Quran Inaba Quran. Baiklah Bapak Ibu ustaz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh ananda kita Alfitra Azhuri Hidayat. Kepada ananda kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ananda kita Alfitra Azuri Hidayat yang telah melantunkan ayat al-suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita diberkahi oleh Allah dari awal sampai akhirnya. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk acara selanjutnya, yaitu kita minta kepada pengarahan dari Ketua UPZ Innabatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Rasidi. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram yang kita hormati Yayasan Innabatul Quran beserta seluruh jalan pengurus, kemudian yang kita hormati Lurah Jaya Mukti yang telah hadir bersama kita atau yang mewakili, kemudian yang kita hormati Kepala Sekolah SD Quran Inaba beserta seluruh majelis guru dan pegawai. Selanjutnya kita hormati Komite SD Quran Inaba, Bapak Ibu para hadirin beserta anak-anak kami yang kami muliakan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Untuk tidak mengurangi rasa hormat kami, segala kekurangan kami mohon maaf.
dan untuk mengenai waktu, jadi saya mohon izin dulu Bu, karena jam 10 ini juga ada agenda kita dengan majelis guru di tempat yang lain. Nah, pada pagi hari ini kita dari unit pengumpulan zakat yang baru saja terbentuk beberapa bulan yang lalu oleh Basnas Kota Dumai dan juga disahkan oleh Yayasan Inabatul Quran akan mencoba mensosialisasikan OPZ ini di hadapan kita semua, terutama warga SD Quran Inaba. Nah, kami pertama ingin memperkenalkan bahwa UPZ Inaba itu merupakan satu unit kerja pengumpulan zakat, infak dan sedekah di bawah naungan Yayasan Inabatul Quran Kota Dumai. Kemudian pada sisi lain, UPZ Inaba menjadi kepanjangan tangan dari Basnas Kota Dumai dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, bisa infak dan juga sedekah, terutama dari kita warga Inaba, dari guru-guru yang ingin berinfak mungkin, dari wali murid yang ingin berzakat, atau mungkin keluarga kita, keluarga Yayasan Inabatul Quran, siapapun, atau bisa saja secara umum masyarakat Jaya Mukti, atau mungkin masyarakat Kecamatan Dumai Timur, atau seluruh umat Islam. Itu merupakan bagian dari kita. Selanjutnya dasar hukum, ini belum sempat saya catat, SK Yayasan Inabatul Quran ada nomornya, kemudian SK Basnas Kota Dumai ada nomornya. Selanjutnya struktur UPZ, dari Basnas kita punya koordinasi dan juga Yayasan Inabatul Quran. Nanti Ustadz Dinul akan jelaskan bagaimana bentuk ketentuan dari Basnas terkait dengan UPZ. Nanti beliau akan sosialisasikan. Tapi paling tidak, bedanya UPZ kita dengan UPZ masjid, musala, SKPD dan sebagainya, kalau kita langsung ke Basnas, kita tidak melalui lurah. Nanti kan ada dari lurah, dari lurah ke camat, ya, dari camat nanti ada struktur yang lain sampai ke Basnas. Kalau kita langsung ke Basnas, makanya kita langsung ke Basnas. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian koordinator penghimpunan, ada koordinator pendistribusian, nanti ada relawan UPZ. Ini Dewan Pembinaan Penasehat, Ustadz Aprizal selaku ketua yayasan, Ustadz Dino dari Basnas Kota Dumai, komisioner, itu kita jadikan sebagai pembina atau penasehat di UPZ kita. Ini ketuanya Bu. Ya. Ini waktu masih muda dulu, umur 24, sekarang udah 42. Nah ini, kalau Ibu masih kenal mungkin, ya, senyumnya luar biasa. Sekretaris UPZ, kemudian bendaharanya Ibu Novita Sari SE, tidak tahu sedang di mana sekarang. Kemudian ini koordinator pendistribusian zakat, infak sedekah, Maulana Putri SPD. Selanjutnya koordinator penghimpunan ZIS itu Ditan Kumalasari SPD, beliau sekarang bertugas sebagai anggota Bawaslu pegawainya. Nah ini kartu kita, insya Allah kartunya seperti ini. Jadi ada pegawai UPZ nya itu nanti dengan relawan. Ini bentuk kartu yang akan di sini barcode, nama, alamat, nomor HP, nomor rekening, status. Perlunya, nah ini kartu kita. Nah kemudian muzaki itu apa? Muzaki yang berkewajiban menaikkan zakat. Kemudian di UPZ kita, muzaki UPZ Inaba adalah seluruh umat muslim, baik yang berada di Inaba maupun masyarakat muslim yang ada di Dumai Timur maupun Kota Dumai. Itu muzaki kita. Selanjutnya mustahik siapa? Mustahik adalah umat muslim yang ada di Inaba. Ya Bu, mustahik itu yang terima zakat yang ada di Inaba dulu. Apakah guru dia? Apakah keluarga guru dia? Apakah dia oleh murid atau keluarga dari oleh murid? Itu yang dimaksud dengan di Inaba, termasuk keluarga Inaba yang kita sebut tadi, atau umat muslim yang ada di Jaya Mukti, yang ada di Kelurahan Jaya Mukti, Bulurah, dari kelurahan, kemudian dimanapun berada, yang nanti kita punya keuangan yang lebih, kita akan jangkau lebih jauh lagi. Nah kemudian mustahik yang kita maksud adalah umat muslim yang tergolong pada asnaf yang 8. Jadi tidak sembarangan saja, tapi ada garis kaedahnya yang sudah ditetapkan dalam surah Al-Maidah 60. Hanya 8 asnaf saja. Nah kemudian bentuk zakat, infak dan sedekah atau bantuan sosial yang akan kita lakukan di UPZ kita adalah pertama zakat mal. Cuma untuk tahun ini, Ramadan tahun ini, kalau ada warga kita, keluarga kita atau warga Jaya Mukti
yang akan berzakat mal atau berzakat profesi, kita cuma mengumpulkan, lalu nanti kita akan serahkan ke Basnas. Kita belum kelola sendiri dulu untuk tahun pertama, tapi tahun akan selanjutnya nanti baru kita kelola sendiri. Jadi kita ngimpul, kita bantu, kita antar ke Basnas. Nanti dari Basnas, Bapak Ibu yang sudah berzakat mal atau zakat profesi atau zakat pertanian akan dikasih nanti namanya nomor muzaki, nanti ada identitas muzaki. Nah, kita di PZ misal Bapak Ibu dapat panen sawit sekian berapa tuh ton, nah, lalu berkewajiban zakat, serahkan ke kita minta nomor HP, kita minta fotokopi KTP, kita bantu menyerahkan ke Basnas. Nah, itu untuk tahun ini. Tapi kalau zakat fitrah, infak dan sedekah serta bantuan anak yatim kita langsung kelola sendiri. Nanti kita cuma laporkan ke pihak Basnas jumlah yang masuk, tapi kita kelola sendiri, kita bagi sendiri sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Nah, kemudian sasaran kita, Bu, rencana kita ini besar. Kalaulah ini menjadi kita kelola mal, pertanian dan profesi yang tiga ini akan kita kelola secara besar. Target kita bagaimana umat muslim yang terjerat yang termin itu kita bantu. Tapi bukan dia jeratnya lagi dirinya, sudah dibantu zakat, selesai utangnya dia pinjam lagi, ya, bukan itu. Tapi kita akan lakukan pembinaan agar dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sesungguhnya merugikan dirinya sendiri. Berkali-kali dia store, tapi untuk bunganya saja belum selesai. Banyak, Bu, kita di Kelurahan Jaya Mukti, di Tunai Timur itu yang terjerat internet cukup banyak. Umat muslim, terutama yang di pasar-pasar. Nah, kita coba nanti semampu kita terkumpul dari zakat mal, pertanian, profesi, bekerja sama dengan Basmas sebagai induk kita bersama Yayasan Himmatul Quran, kita akan bantu umat muslim yang terjerat internet. Kemudian fakir dan miskin, terutama keluarga inabah. Ibu mungkin yang berzakat di sini silakan titip namanya, Pak. Ini kebetulan ada keluarga kami, keluarga jauh, ya kan, masih hubungan keluarga yang butuh bantuan, Pak. Nah, Ibu kasih alamatnya, akan kita datangi melalui tim relawan. Nah, itu target kita, ya Bu. Jadi komunitas kita di Himmatul Quran beserta keluarga, kemudian kita jangkau Kelurahan Jaya Mukti, Tunai Timur, itu jangkauan kita. Kemudian fisabilillahnya dari sisi guru dan pegawai. Walaupun di Sudirman, di Gang Wahidin ada masjid fisabilillah, tak ke sana kita, itu masjid, ya kan? Nah, kita masuk fisabilillah ini asnafnya. Nah, di antaranya adalah sasaran kita guru dan pegawai. Maksudnya guru yang ada di lingkungan Yayasan Himmatul Quran, termasuk di Yayasan Pendidikan Nurul Musawir. Kemudian anak yatim, ada bantuan anak yatim tadi. Nah, ini anak yatim. Anak yatim terutama mungkin yang ada di sekolah kita, yang ada di keluarga kita di Nabah, ya. Nah, tahu Ibu ada punya saudara yang kebetulan saudara Ibu itu adalah perempuan, suaminya meninggal, anaknya yatim. Kita bantu melalui dana bantuan anak yatim yang kita kumpulkan di sini. Kemudian siswa-siswi Nabah yang tak mampu, satu saat nanti mimpi kita ada mungkin setengah lokal, satu lokal, ketika kita sudah besar nanti ada anak khusus yang tak mampu tapi cerdas. Akan kita kelola, akan kita jadikan dia adalah anak asuh dari UPJ untuk dididik di Nabah. Insya Allah nanti satu saat. Kemudian Bu, umumnya asnaf 8. Dan coba definisi lebih bagus bagaimana memberikan bantuan melalui hak-hak mereka. Nah, target kita di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, Ramadan sebentar lagi akan datang, itu infak dan sedekah Ramadan. Dan kita coba terus kelola, nanti kan kita taruh di depan, dan malah kita sudah punya barcode. Nih, barcode untuk UPZ. Jadi kita taruh di luar, Bapak Ibu ingin berinfak, sedekah, berzakat, silakan nanti buka e-bankingnya, apapun e-bankingnya kan ada di sana barcode. Nah, Ibu baca barcode ini, nanti kirimkan saja, lengkap insya Allah sudah langsung bisa cash, ya kan, bisa cash atau melalui barcode ini. Kemudian kita akan kumpulkan sembako Idul Fitri nanti. Idul Fitri ini pengaruh mau dekat puasa, apalagi kalau udah puasa nggak nampak tulisannya. Jadi di situ. Kemudian ada zakat mal dan profesi, itu tadi yang kita sampaikan. Zakat fitrah dari keluarga Nabah. Besok ini setuju nggak kita kira-kira? Satu dari keluarga kita minimal zakat fitrahnya di Nabah. Sudah nggak? Tapi Ibu serahkan sebelum balik kampung.
Sebelum balik kampung booster dulu. Ini syaratnya. Ya Bu, saya nyampaikan aja, bukan ada orang kelurahan di sini kan. Nah, sebelum balik kampung pastikan nanti lupa. Tua Bu, zakat fitrah kata Nabi, kalau sudah kita berikan lewat dari fajar, karena wajib zakat fitrah kan mulai dari mulai dari terbenam matahari di akhir Ramadan sampai terbit fajar 1 Syawal. Itu wajibnya itu. Lewat dan sedekah biasa. Maka sebelum balik atau selambat-lambatnya sebelum libur itu tidak boleh, karena zakat fitrah itu tidak boleh kita bayar sejak malam Ramadan. Diputuskan malam ini terawih, malam itulah ibu boleh zakat fitrah. Nah, carilah sini mana di sini mau zakat fitrah. Tidak boleh. Ya Bu, atau sebelum pulang kampung atau sebelum anak libur. Kami minta mulai Ramadan ini kalau bisa zakat fitrah Bapak Ibu saat anak minimal, anak yang sekolah di sini kami minta untuk diserahkan ke BPD kita agar kita kelola, kita bagikan kepada yang lebih sifik. Ya Bu, bisa Bapak? Nah, nanti guru-guru zakat fitrah sini juga nanti. Ya Bu. Nah, kemudian zakat fitrah warga muslim Jaya Mukti kita akan taruh nanti relawan di pasar. 10 akhir Ramadan kita taruh nanti di pasar. Jumpa Ibu nanti kalau ada merek nanti kan. Ambil saya ke BPD ini apa? Dia datang ke pasar atau nanti mengedarkan amplop untuk sembako Idul Fitri, atau bisa saja nanti di Dumai Timur ini ada target tempat-tempat yang akan kita taruh nanti BPD kita, tapi tetap melalui izin. Kalau Jaya Mukti kita minta izin dari kelurahan, kalau Dumai Timur mungkin lalu kecamatan, nanti kita tidak legal sembarangan, kita ingin legal ya. Nah Bapak Ibu, ini kartu kita zakat fitrah, kadarnya ini ada, saya mungkin wali kelas kita nisabnya sini, ada waktu membayarnya sini. Ini pakai dalil, pakai dasar. Kemudian sembako kita rencana satu paket itu beras 5 kilo. Serah Ibu. Mau beras bulog, mau beras paling tinggi silakan. Yang penting 5 kilo. Kemudian gula 2 kilo. Mudah-mudahan gula ini tak naik. Maksudnya 2 kilo dia tak naik. Wah, harganya tak tahu ya kan. Minyak 1 kilo. Sekarang udah ada Bu. Sekarang udah ada minyak. Kemudian teh celup 1 kotak. Nah, paket ini 1 paket untuk 1 orang yang akan kita bagikan pada akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu yang ingin nanti bersedekah, berbagi kita, ayo nanti temui bel. Nah, kemudian ini juga ajakan untuk menuju Ramadan berkah kita. Ini ada barcode. Di sini ada nomor rekening. Ini kering Quran Inaba, UPZ sudah ada depan. Ini Bu, rekening kita UPZ. Nah, ini nomor kontak. Ustazah Intan ada Ustazah Mawada. Kemudian ini barcode kita yang tadi kita sebutkan ini. Nanti kita taruh depan, Ibu silakan nanti. Ternyata baru buat aja udah ada duitnya. Siapa yang masukkan? Ustazah Novi pun tidak tahu. Jadi tersembunyi itu tangan kanan kita, ke tangan kirinya, dia tidak tangan kanan kita. Boleh taruh sini aja, coba-coba tak apa Bu. Ini 50, ini coba-coba aja. Ya Bu, boleh ambil duit balik kalau tak malu. Ya, berhasil masuk. Ya, latihan aja. Apa? 50, 100, 1 juta, coba-coba aja, nanti ambil balik. Kalau tak malu. Ya itu saja mungkin Bu, pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, Ibu, kami dari UPZ sangat berharap semoga ada dukungan dari kita semua, terutama oleh murid dan keluarga kita. Kelurahan Tanjung Jaya Mukti, kita juga berharap mudah-mudahan nanti untuk membesarkan UPZ kita. Karena kita sangat prihatin Bu, terbentuknya UPZ ini pertama memang untuk bagaimana membantu kesejahteraan guru dari fisabilillah itu utama. Lalu yang kedua, melihat hari ini keluarga kita di Nahdlatul Quran, terutama keluarga dari kita, saudara kita yang mungkin mereka ada bahasa hari ini tidak bisa sekolah di sekolah agama, biayanya mahal. Nah, bahasa itu kan kita coba nanti menerjemahkan, sesungguhnya tidak mahal. Kita bisa rasakan di dalam bagaimana pelayanan, bagaimana kualitas. Alhamdulillah yang tampil tadi itu sudah juara Dumai Timur kemarin. Walaupun tidak juara 1 tapi sudah tampil di juara Timur. Ada 2 anak kita yang dari Nabah yang mewakili, 1 dari Jaya Mukti, 1 dari Tanjung Palas. Jaya Mukti kita Bulu Kasar, lupa saya anak kita tadi. Jadi sudah tersebar Bulu Kasar, sudah tersebar anak kita. Jadi alhamdulillah dengan banyaknya tampilan anak kita, Tanjung Palas masih Jawa Umum kemarin, Bulu Kasar kalau tidak salah Jawa Umum juga. Kemudian Bapak Ibu, ini sama-sama dukungan kita ini.
Kami dari UPZ berupaya untuk bagaimana mensupport, mencari solusi secara umum masyarakat kita yang terlibat rentenir. Ya kan, ini sangat berbahaya Bu. Yang namanya barang riba. Ya kan, berkali-kali dibayar aja bunga belum putus. Selesai dikasihnya lagi pinjaman. Dengan ragu silangkan masyarakat kita ketergantungan dengan bahasa seperti itu. Itu tujuan besar kita untuk secara umum. Tapi paling tidak untuk komunitas kita bagaimana persoalan yang terjadi masalah ekonomi di keluarga besar Inabatul Quran agar teratasi melalui UPZ. Nah, makanya kami mohon dukungan doa, coba-coba ini atau bantuan sembako Ramadan, insya Allah nanti sama-sama akan kita rasakan bagaimana nikmatnya bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kami sampaikan memang satu di sini, anak kita berzakat fitrah di sini. Kami tunggu Bapak Ibu untuk itu semua, ya. Karena nanti Ustadz Timur melalui Komisioner Basnas akan menyampaikan bagaimana teknis berzakat itu yang sesungguhnya melalui undang-undang dan melalui syariat yang sudah ditentukan. Semoga hidup kita berkah ya. Kata almarhum Arifin Ilham, kalau sedekah infak kita melebihi dari kadar zakat, maka kita termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat sudah kewajiban. Kalau tak dikeluarkan berdosa, harta kita menjadi tidak berkah. Tapi kalau sedekah itu hukumnya sunat, tapi karena sunat kita makin lebih daripada zakat, itu kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik ya Bu. Kami yang telah mengayomi anak-anak Bapak Ibu atas nama Direktur Pendidikan, atas nama UPZ, mungkin mewakili sedikit dari yayasan, kalau ada ucapan kami yang kurang berkenan, tingkah laku kami yang kurang tepat, pelayanan yang selama ini mungkin belum terpenuhi secara apa yang Bapak Ibu inginkan di sekolah kita, kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga umur kita panjang, diberkati bulan Sya'ban sampai umur kita di bulan Ramadan. Dan insya Allah bertemu lagi jika hari ini mulai libur, kita akan bertemu lagi di awal Ramadan ketika anak masuk sekolah. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan Bu sebelum ditutup terkait UPT? Udah jelas. Mana tahu Ibu nanya macam mana cara menggunakan ini? Boleh maju ke depan Bu AP. Sudah paham semua ya? Paham. Nanti saya regain, tunjukkan itu. Mana tahu yang mencoba. Ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Boleh nggak zakat fitrah di awal Ramadan diberikan? Boleh. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, tertera dalam fikih sunnah dan ulama Ghuzaili, ada dalam fikih Yusuf Qaradawi, boleh di awal. Ya Bu, boleh di awal. Cuman yang wajib itu sampai mulai terbit fajar, mulai terbenam matahari di akhir Ramadan, ya, sampai besok terbit fajar matahari. Nah itu wajib. Lewat dari itu sedekah biasa. Kalau ingin bayar sejak awal, malam pertama kita tarawih. Nah besok kan Jumat nih, besok 29 Sya'ban, hari ini 28. Besok 29 malamnya sekitar pukul sore menjelang maghrib itu akan ada Ru'yatul Hilal. Artinya semua provinsi 34 provinsi dengan jumlah titik atas tak terhitung lagi banyaknya. Ada menggunakan alat yang teknologi, ada yang langsung dengan mata telanjang untuk melihat anak bulan. Kalau dibuktikan malam besok adalah sudah nampak bulan sesuai dengan ukuran yang kesepakatan, maka Menteri Agama akan umumkan besok malam bahwa bisa saja kita besok malam sudah 1 Ramadan. Maka malam besok sudah tarawih langsung bayar. Tapi kalau bayar sekarang nggak sulit juga ini. Maksudnya begini aja, puasa belum kan? Jadi sudah mulai puasa sudah mulai bayar. Sampai akhirnya. Oke Bu, ada lagi? Puasa Ramadan boleh? Nah, pilihan pun bayar sini, ibarat pun bayar sini. Mana tahu telongsong siang hari? Telongsong di siang hari hilap. Tanda tangi para sendiri atau Ustaz Afrika bayar ibarat di sini. Selesai. Tapi yang ganti puasa usaha masing-masing. Dan pula saya jadi berbani, Pak bisa nggak gantikan puasa saya? Nggak bisa saya. Pak bisa nggak terima ibarat saya? Nggak bisa. Atau mungkin fidyah kita nggak boleh. Kalau di kalangan Muhammadiyah, bagi yang ambil dan menyusui cukup bayar fidyah. Tapi di kalangan Syafi'i ada dua. Kalau itu paham Syafi'i ada dua. Kalau yang menyusui dan yang menyusui dan hamil, kalau tak kuat karena anaknya dia kena dua. Ya saya.
dia wajib qadha, dia wajib fidyah. Tapi kalau salah satu dia tak kuat, anaknya saja tak kuat, maka cukup bayar fidyah tanpa qadha saja ya, tanpa fidyah. Ya Bu, kalau di Turki Syafi'i dia pakai cukup fidyah tanpa qadha. Ya Bu, atau ragu nanti laporkan aja. Paling saya jawab fidyah aja Bu di sini. Ya kan gitu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, kita lanjutkan acara selanjutnya. Kata sambutan dari Lurah Jaya Mukti. Kepada Ibu Lurah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT bahwa kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Amin. Dengan acara yang pertama, sosialisasi zakat, yang kedua untuk pengambilan rapor UTS. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Afrizal, kedua pengurus Basnas, ketiga pengurus Yayasan, yang keempat Inabul Quran, dan yang kelima Majelis Guru, yang kami hormati wali murid, yang kami hormati pengurus UPZ Inaba, dan yang kami sayangi anak-anak di sekolah SD Inaba. Baiklah, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan apa itu zakat, apa itu sedekah. Semoga ibu-ibu di sini bisa mendapatkan hidayah, manfaat dengan adanya sosialisasi zakat dan dari Basnas itu. Dan yang kedua, saya menyampaikan semoga pengambilan rapor anak-anak kita ini semuanya bagus, bisa ditingkatkan lagi ya Bu Ibu. Cuma ini yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ibu Lurah atau yang mewakili, baiklah kita masuk ke acara selanjutnya. Azan yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh Ananda kita Fetriansa. Kepada Ananda kami Fetriansa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dia Zahra, rapikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Fetriansa kemarin juga mendapatkan juara 2 untuk tingkat Kecamatan Dumai Timur. Mungkin ayah bunda juga kita bisa ngambil untuk belajar karena Fetriansa juga telah kelas 3 Al-Kufa. Bagi ayah bunda bisa untuk mendidik anak-anak kita untuk meraih prestasi di luar maupun di dalam. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya. Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh anak kita dari SD Quran Inaba. Kepada anak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muksi, Ya Jamil, Ya Wali, Ya Mu'min, Ya Mani, Ya Allah, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Quran Innaba yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Afrizal SAG MPDI. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Basnas Kota Dumai beserta komisioner yang hadir. Alhamdulillah hadir Pak Hadi, kemudian Pak Toto Mulyadi. Selamat datang Pak di SD Quran Innaba. Yang kita muliakan narasumber kita tentang sosialisasi zakat infak sedekah di lingkungan Innabatul Quran, Bapak Ustadz Junul Falhan SAG MPDI. Beliau ini di samping sekretaris yayasan, juga beliau termasuk salah satu komisioner Basnas Kota Dumai. Alhamdulillah hadir juga Pak Haji Bey, komisioner Basnas. Alhamdulillah jadi lengkap di komisioner. Tinggal Pak Ketua aja mungkin ada acara dulu tinggi Pak ya. Alhamdulillah 5 orang komisioner Basnas, 4 hadir ya, terima kasih. Yang kita muliakan pimpinan Dumai Dokumentasi Bang Maditono Esos, Bapak Ketua Komite beserta jajaran pengurus Komite OMG, Bapak Ibu wali murid yang kami banggakan kelas 1 sampai kelas 4, kemudian seluruh Ustadz Ustazah Majelis Guru SD Quran Innaba, dan juga anak-anak Ustadz yang hadir pada pagi ini yang berbahagia. Pertama sekali tentunya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pagi ini sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh sekolah kita, pagi ini pertemuan orang tua murid dan guru sekaligus penyerahan rapor ujian tengah semester genap ini. Potensikan salah satu ajaran dari Islam itu adalah masalah zakat. Selawat dan salam untuk Nabi kita yang agung dan mulia, Nabi kita Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak dan Ibu, orang tua wali murid yang kami banggakan, komisioner Basnas yang hadir yang kami cintai. Pertama sekali atas nama Kepala Sekolah dan seluruh Majelis Guru mengucapkan mohon maaf kepada kita yang hadir atas layanan pengelolaan dari acara ini mungkin kurang berkenan. Atas nama sekolah dan Majelis Guru tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua,
sekolah juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid khususnya dan juga pihak-pihak ya, atas nama sekolah dan juga yayasan. Ketika tanggal 1 Maret kemarin kita peresmian gedung sekolah, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan niat kita bersama. Dan itu semua juga tidak terlepas dari doa, dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 4, majelis guru, panitia, kemudian juga termasuk Basnas, pemerintah Kota Dumai. Alhamdulillah berjalan dengan baik kepada Ibu. Ya, atas segala kekurangan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam acara yang kita laksanakan tanggal 1 Maret yang lalu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, pada pagi ini sebelum kita penyerahan rapor di kelas masing-masing, kita nanti akan mendengarkan sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah. Ya, karena tanggal 1 Maret yang lalu telah kita bentuk UPZ yang telah diresmikan oleh Basnas Kota Dumai. Insya Allah mulai dari tanggal 1 Maret sampai seterusnya UPZ Inabah akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua UPZ Inabah tadi, Pak Dr. Rasyidi. Jadi kalau ada infak, zakat, sedekah, wakaf, hibah yang Bapak Ibu berikan, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk material, yang selama ini mungkin melewati kepala sekolah, melewati guru wali kelas, melewati tata usaha, besok tidak ada lagi. Ya, dia masuk, kita himpun dalam satu pintu yang itu UPZ. Jadi tercatat. Maka UPZ kita punya rekening tersendiri, yaitu di Bank Syariah Kepri Riau, ya, Kota Dumai. Jadi bentuk sumbang Bapak Ibu nanti bisa lewat ya, pengurus UPZ Inabah lagi. Dan pengurus UPZ Inabah nanti akan melaporkan sesuai dengan regulasi yang ada, ya, sekali sebulan ke Basnas Kota Dumai perkembangan zakat di Inabah. Itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, kita juga di Inabah ini untuk mengembangkan baik pendidikan anak-anak kita, pendidikan umumnya, pendidikan Qur'annya, dan yang lainnya. Maka sekolah, majelis guru, yayasan, ya, tidak jemu-jemu dan tidak jenuh untuk menggerakkan semua potensi-potensi yang ada, melakukan kegiatan dengan silih berganti Bapak Ibu. Ada saja kegiatan 1, 2, 3, baik dalam bentuk peningkatan mutu pembelajaran anak kita di kelas, maupun juga dalam bentuk kegiatan non akademik ekstrakurikuler. Ya, maka insya Allah nanti habis Lebaran kelas 3, kelas 4 itu akan diadakan berkemah. Ya, kemah nanti anak-anak kita di sini. Ya, untuk melatih disiplin mereka, kemandirian mereka, insya Allah. Ya, sudah kita lengkapi setahap demi setahap fasilitas kemahnya. Ya. Bahkan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu nanti tanggal 27 April pas terakhir kita sekolah di bulan Ramadan. Ya. Kita buka puasa bersama dengan wali murid, kemudian dengan anak-anak. Nah, nanti tanggal 27 April itu kegiatan kita di bulan Ramadan ini, ya. Anak-anak kita nanti salat tarawih berjemaah di sini dengan pengurus, dengan majelis guru. Habis itu tadarus. Ya. Sampai nanti sekitar jam 11 malam. Jadi kelas 3, kelas 4 wajib tidur di sini. Tanggal 27 itu, Bu. Namanya Muqayyam, nanti dipimpin oleh guru Quran. Ya. Nanti mereka kita bangunkan jam 2. Tahajud bersama nanti dengan majelis guru di sekolah. Sampai nanti waktu subuh masuk. Ya, kemudian salat subuh berjemaah, setelah itu nanti tadarus lagi, kemudian tausiah, baru mereka pulang. Ya. Untuk apa itu Ustaz? Untuk melatih tentang masalah ya, akhlak mereka, terutama di dalam peningkatan spiritual keagamaan mereka. Ya.
Ini uji coba Bu, di Ramadan ini uji coba. Karena saya kepala sekolah memprogramkan dengan ustaz-ustazah, kalau anak kita sudah kelas 5, kelas 6, itu wajib mabit sekali 6 bulan. Mau masuk semester 1, semester 2 itu mabit, malam bina iman dan takwa. Anak itu tidur di sini dengan guru. Kegiatannya yang tadi baca Quran, kemudian mentoring tentang sejarah-sejarah Islam, kemudian nanti mendengarkan tausiah, kemudian tahajud bersama, kemudian muhasabah. Setiap mau masuk semester seperti itu, dan kita berdoa ya bersama-sama agar nanti pelaksanaan ujian semester berjalan dengan baik. Itu sekali 6 bulan loh. Jadi anak-anak yang sudah agak tinggi saja kelasnya, kelas 5, kelas 4, kelas 3. Karena kelas 2, kelas 1 mungkin belum bisa. Tapi tetap diikutkan, tapi tidak bermalam. Jadi ada lagi turunan kegiatan. Maka semua kegiatan ekstrakurikuler itu digerakkan. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menuju sekolah kita merencanakan Bapak Ibu 2026 Inabah ini menjadi sekolah model di Kota Dumai. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. 2026 Inabah ini menjadi sekolah model. Maka indikator-indikator untuk menuju itu sudah kita lakukan. Ya, sudah mulai setahap demi setahap, juga bantuan dari Bapak Ibu wali murid tidak kalah pentingnya. Ya. Di samping itu juga kita menggerakkan tidak hanya dalam proses pembelajaran akademik maupun non akademik, tetapi juga jiwa kewirausahaan. Di belakang ibu ini kan ada itu yang dulunya tempat parkir, sekarang sudah penuh dengan kolam ikan lele. Ya, itu disupport oleh Basnas Kota Dumai. Bahkan panen pertama kemarin, ya, untuk awalnya itu adalah Basnas Kota Dumai. Kita ucapkan terima kasih Basnas Kota Dumai. Ini apa? Jiwa entrepreneurship bagi anak-anak kita, dan juga jadi bahan pembelajaran nanti Bapak Ibu. Tentang anak kita belajar tentang masalah bagaimana akhlak terhadap makhluk sekitar, terutama adalah ikan. Mereka bisa diajak ke kolam itu. Bagaimana cara melayani ikan itu dengan baik. Itu jadi bahan pembelajaran Bapak Ibu. Bahkan ada bengkel, ya. Tambah lagi UPZ Inabah, tambah lagi di sebelah ini ada umroh. Ya, sudah diresmikan, ya, dan sudah ada surat penunjukan, insya Allah di Inabah ini sudah dibuka umroh. Untuk apa umroh itu? Karena kita program Bapak Ibu, kita sangat merindukan karena kita sekolah Quran, Pak Toto, Pak Adi, Pak Haji Gai, ya, kita merindukan anak-anak kita nanti jika Allah, izin Allah, kita ingin anak-anak kita yang tamat Inabah ini khatam Quran di pelataran Ka'bah. Itu, maka kita perlu adanya travel ini, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, apakah namanya saya sampaikan ini promosi apa? Yang jelas kantor cabang untuk Dumai dari PT Cahayati Wisata Religi ini adalah Inabah. Ya, itu tujuan pertama. Ya, anak-anak kita yang bisa tamat di sini habis 2 juz, ya, sesuai dengan standar WAPA kita, maka mudah-mudahan Allah mengizinkan kita akan berangkatkan dia umroh. Amin. Amin. Kalau kita sebut-sebut jadi doa, karena kita sudah merasakan selalu disebut-sebut, akhirnya ada saja jalan Bapak Ibu. Maka kami yakin sekali kalau yang baik itu selalu disebut dari doa. Yang kedua untuk guru-guru kita, kami Pak Dinul termasuk pengurus, kita berkeinginan betul Bapak Ibu guru-guru kita ini bisa berangkat umroh. Ya, karena kita di Inabah ini karena sekolah baru, tentu segala pembiayaan masih kurang. Ya, honor mungkin tidak disebut honor lah, uang lelah terima kasih saja bagi guru-guru ini. Ya, tapi kita tetap berupaya bagaimana guru-guru kita ini, ya, karena sudah bertungkus lumus dengan meningkatkan perhatian, paling tidak dalam bentuk bisa dia umrah. Maka PT ini menyampaikan bahwa apabila Bapak Ibu wali murid sepakat kita ingin membantu guru berangkat umpamanya mendaftarkan untuk umrah. Contoh bulan Oktober besok ini milad ini agak ringan 25 juta cuma. Kalau yang sekarang kan 36.900. Pas milad travel ini 25. Kalau ada 20 orang berangkat dengan ini maka guru gratis 1.
Keinginan kami itu betul Bu. Maka dalam doa selalu kami sebut, ya Allah mudahkanlah jalan untuk berangkat guru kami. Ya, itu keinginan kita Bu. Insya Allah kami yakin apalagi bulan Ramadan doa Bapak Ibu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi itu bentuk-bentuk kegiatan banyak Bu yang akan kita gerakkan. Mohon dukungan, mohon doa, mohon support dari Bapak Ibu wali murid ya untuk pengembangan kegiatan kita sekolah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini kami sampaikan bahwa hari ini kita terima rapor di kelas masing-masing nanti. Mulai hari ini 1 minggu sampai tanggal 5 April itu kita libur menyambut Ramadan, menyambut puasa ya. Jadi mulai hari ini nanti kita sudah mulai libur ya, sampai nanti tanggal 5. Tanggal 6 April sampai tanggal 27 April anak-anak sekolah. Tapi nggak sama dengan sekolah di luar Ramadan. Jamnya dipangkas dari jam 7.30 diantar sampai nanti jam 11. Mata pelajarannya tetap sesuai dengan mata pelajaran yang ada di daftar. Nanti akan ada daftar diberikan oleh wali kelas masing-masing. Cuma mungkin waktunya agak sedikit berbeda Bu ya, karena dipangkas. Biasanya sore ini jam sholat itu agak naik waktunya. Tapi semua mata pelajaran tetap ya, siap diajarkan. Tapi mungkin yang lebih fokus lagi ke pembelajaran Quran ya, Quran. Kalau dalam daftar sejarahnya dengan kawan-kawan pembelajar Quran itu pagi itu belajar Quran semuanya ya. Kemudian tanggal 27 ya, kita terakhir sekolah, buka puasa bersama seluruh siswa, seluruh wali murid ya, tapi bawa buka masing-masing dari rumah. Ya, wali muridnya bawa masing-masing, kita dari bersama-sama di sini ya. Sama di sini. Kemudian di bulan Ramadan juga Bapak Ibu ya, anak-anak kita mulai tanggal 6 sampai tanggal 27, mulai jam 16 WIB sampai jam 17.30 setiap sore, Senin sampai Jumat ada namanya kajian Ramadan Berkah. Dan itu sudah berapa tahun kita laksanakan melalui live streaming. Ya, live streaming. Nanti tempatnya itu di lantai 2 lokal Al-Madinah. Kalau kemarin kan di sini Bu ya. Nah, besok kita alih ke tempatnya di lantai 2 ya, gedung baru lokal Al-Madinah. Kajian Ramadan Berkah. Sebelum kita undang-undang Ustazah Kota Dumai menjelang ceramah berbuka setengah jam, itu anak kita tampilkan dulu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti nggak bisa semuanya. Nggak bisa semuanya. Jadi jangan Bapak Ibu nanti kecewa pula ya. Karena terkait dengan waktu, maka mungkin nggak bisa kita tampilkan semuanya. Karena waktunya hanya setengah jam. Ya, setengah jam untuk tampil, setengah jam untuk kajian Ramadan Berkah. Ya. Bapak Ibu bisa nonton juga di rumah. Nanti akan dibuat apanya ya, channel linknya ya Ustaz, linknya. Nah, begitu Bu ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu beberapa hal informasi yang perlu kami sampaikan terkait dengan masalah sekolah di bulan Ramadan ya. Kemudian tanggal 27 terakhir sekolah, seminggu sebelum hari raya libur, seminggu sesudah hari raya libur. Berarti tanggal berapa Ustaz? Mari. Seminggu sebelum hari raya dan seminggu sesudah hari raya. Jadi itu waktu libur jelang Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri. Nanti akan disampaikan nanti lewat WA grup ya. Tanggal pastinya kita mengikuti dari kalender dinas pendidikan Kota Dumai ya Bu ya. Ya, tanggal 8 Mei awal masuk sekolah di semester genap setelah Idul Fitri. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menerima di samping rapor ada buku agenda Ramadan ya, semua siswa. Ya, agenda Ramadan itu sendiri itu tidak dibeli keluar, tapi hasil karya guru-guru kita. Ya, diisi nanti Bu dengan jujur oleh anak-anak kita. Puasa dia, kalau dia puasa
ya, tanda tangani di checklist. Kalau tidak puasa silang, jangan dia disuruh nilang. Ya, tentu anak kelas 1, 2 perlu, tapi kalau kelas 3, 4 dia sudah jujur. Insyaallah mau dia kalau puasa ya puasa. Ya, tidak usah pula kita berikan saja kepercayaan kita. Tapi kelas 1, kelas 2 dituntun. Sholatnya penuh, ya, sholat 5 waktu, tarawihnya penuh, tadarusnya penuh. Kemudian ada catatan dia rangkuman ceramah dengan ustaz di masjid musola. Ya. Kelas 1 ya juga, iya. Ya, walaupun hanya sebaris, nggak apa-apa. Walaupun hanya nama ustadznya saja, apa judul, kemudian dapat stempel ke masjid. Tapi yang jelas dia ke masjid sholat. Nggak apa-apa, itu kelas 1 ya. Bagi yang nanti penuh semua, puasanya, sholatnya, dan yang lainnya, maka nanti akan kita nilai, Bu. Kita berikan hadiah nanti waktu masuk setelah Idul Fitri. Kita hargai mereka. Maka isi betul dengan jujur oleh mereka. Ya, kalau nggak puasa ya nggak puasa, kalau nggak sholat ya nggak sholat. Dorong terus, Bu. Dorong terus. Ya. Kirim videonya ke ustaz-ustazah biar nanti juga dimotivasi oleh ustazah yang video pula. Ya. Gitu. Ya. Kemudian juga nanti ada anak-anak kita berapa orang yang dai cilik, nanti akan kita edarkan, akan kita tampilkan mereka di masjid musola di Kota Dumai. Ya, nanti ada berapa masjid musola. Bahkan mungkin ada bapak ibu yang ingin tampil anaknya di masjid musola dekat tinggal, di depan apa kita tinggal, sampaikan saja nanti ke Ustaz. Pak Ustaz berikan konsepnya. Ya, nanti kita buatkan dulu sesuai dengan waktu yang ada. Jadi itu mungkin bapak ibu yang terkait yang sangat-sangat penting untuk kita sampaikan. Terakhir, sudah 1 tahun pula kita bergaul, Bu. Setiap hari kami melihat wajah Mama Meme terus pagi, ya, wajah Pak Anugrah, ya, wajah ibu semuanya. Kadang-kadang Bapak Ibu Ustaz, karena saya nggak terdengar, Bu, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf. Dimaafkan Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang selalu mengirim tanggal 12 sudah datang surat ini SPP bayar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau sekiranya kurang berkenan karena masuk Ramadan. Atas nama seluruh Yayasan Al Quran, kepala sekolah, majelis guru, wali murid, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ibadah puasa Ramadan kita tahun ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan mohon doakan supaya kita senantiasa berkembang dengan baik. Itu saja kita akhiri. Terakhir mohon kesediaan nanti dari Pak Adi, Pak Toto ya, Komisi Pemasaran untuk membuka sosialisasi ini, dan mohon kesediaan Pak Ustadz Dinul Palhan memberikan pencerahan ya, tentang masalah zakat. Seperti apa betul UPZ yang sudah terbentuk ini berperan ya, nanti mohon penjelasan dari Pak Ustadz Dinul Palhan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Inabatul Quran, kemudian juga Ketua UPZ Inabatul Quran, rekan-rekan Komisioner Basnas, ada Pak Ustadz Dinur, yang sebagai narasumber kita juga ada Pak Haji Suwardi dan Pak Haji Santoso, juga ayah bunda orang-orang tua santri yang sangat luar biasa, dan yang sama-sama kita sayangi anak-anak soleh kita, para santriwan dan santriwati Inabatul Quran yang berbahagia. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama hadir di Sekolah Inabatul Quran yang kita banggakan ini, salah satu sekolah Islam
yang patut kita dukung keberadaannya dengan membawa anak-anak kita untuk belajar di Nahdlatul Quran ini. Kemudian juga tentunya Bapak, ayah dan bunda sekalian sangat tepat memilih sekolah ini untuk bekal anak-anak kita nantinya. Ya, tadi banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang keberadaan dan program-program Nahdlatul Quran ini. Nah tentunya ini kita wajib ya membekali anak-anak kita, yang paling utama adalah pendidikan agama. Terlebih-lebih lagi ini kalau sudah memakai nama Quran, Nahdlatul Quran, ini sangat luar biasa ya, yang diharapkan tadi nanti anak-anak kita ini bisa menjadi hafiz dan hafizah yang insya Allah akan memakaikan mahkota bagi orang tua yang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati anak-anak kita dan kita semua, sehingga dapat dengan mudah menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru dan orang tuanya di rumah untuk menjadi bekal hidup mereka kelak nanti di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kepada Ketua Kepala Sekolah Nahdlatul Quran Bapak Syaraf Rizal telah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi zakat ya dari Basnas Kota Dumai. Di antara ayah dan bunda sekalian, kami yakin sebenarnya banyak yang ingin berzakat, tetapi mungkin belum tahu bagaimana caranya, bagaimana ketentuannya. Karena ada beberapa orang yang mampu belum berzakat bukan berarti tidak mau berzakat, tetapi mereka tidak tahu. Kemudian juga dengan adanya sosialisasi ini kita harapkan ayah bunda sekalian juga kiranya dapat menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membersihkan harta kita ya. Kalau ada satu pantun ya, main-main ke Balikpapan tidak lupa membeli Al-Quran. Pembersih hati adalah Al-Quran, pembersih harta adalah berzakat. Nah, ini salah satu pantun ya, bahwa pentingnya zakat ini juga kedudukannya hampir sama dengan sholat. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan Aqimus sholat wa atuz zakat, ini berulang-ulang ada sekitar 32 kali. Artinya apa? Kalau kita hanya sholat saja sebagai rukun Islam tapi kita tidak berzakat, berarti belum sempurna rukun Islam kita. Maka dari itu mudah-mudahan ayah bunda sekalian Allah lapangkan rezekinya, bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk membersihkan harta kita. Harta itu adalah titipan, Bu. Ya, anak-anak kita ini juga titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri juga titipan, gitu Ustaz ya. Dan suami juga titipan. Ya, ada yang Allah titipkan 2, ada yang 1, ada yang 3, gitu. Ada yang 4. Nah, ini harus bisa dipertanggungjawabkan, ya Bu ya. Suami titipan kan Bu. Nah, Allah titipkan ada yang 1, ada yang 2. Begitu juga anak, harta titipan semua. Maka harus kita bersihkan biar berkah harta kita. Ya, harta yang berkah adalah ketika harta itu bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya itu. Nah, mudah-mudahan acara sosialisasi zakat ini nanti dapat menambah pengetahuan kita tentang ketentuan zakat ya. Mungkin di antara yang hadir orang tua santri ini kebanyakan bundanya. Nanti sampai di rumah sampaikan kepada suami kita di rumah bahwa ya Mas udah ini harta yang kita punya ini titipan ya. Kita bersihkan harta kita ini agar menjadi berkah dan bertambah gitu ya. Tapi jangan disebut Mas, saya ini titipan Allah, tambahkan lagi, jangan, nanti ibu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada Nahdlatul Quran ya, sudah mendidik anak-anak soleh-soleh kita ini dan harus kita dukung ya. Salah satu ada sekolah juga yang ada di Dumai Selatan atau Dumai Timur, Immanuel ya. Itu sekolah non muslim. Sangat disayangkan ternyata muridnya ada juga yang muslim. Kenapa mereka memilih sekolah itu? Ada. Nah, jadi ini
anak-anak kita didiklah sesuai dengan yang kita harapkan. Harapan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang kelak akan memberikan doa-doanya yang akan terus mengalir menjadi amal jariah kita. Terakhir kami tutup ya dengan pantun lagi. Burung kutilang, burung gagak yang terbangnya tinggi memakan tata. Orang pintar tidak hanya membayar pajak, tetapi orang pintar juga membayar zakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi zakat, infak dan sedekah Innabatul Quran dengan ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Basnas yang diwakili oleh Ustadz Toto Mulyadi SPDI. Selanjutnya sosialisasi dan kajian zakat oleh Ustadz Dinul Falahan SAG MPDI sebagai Komisaris Basnas Kota Dumai. Kepada Al Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini kawan-kawan Komisioner Basnas pada pagi hari ini, kemudian yang kami muliakan ayah bunda, wali murid dari SD Quran Inaba, muallim muallimah, tenaga pendidik di SD Quran Inaba ini. Syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, panjang-panjang, tidak lama-lama ya Mama Meme. Asalkan sudah selesai berarti sudah siap. Langsung makan. Oh, ada acara makan nih kayak Pak. Oke. Temanya sekarang itu adalah sosialisasi zakat, infak, dan sedekah. Pertama kita coba bedakan dulu Bapak Ibu. Zakat itu apa, infak itu apa, sedekah itu apa. Tentu kita harus bedakan dulu nih jenisnya. Jenis kelaminnya ini mana nih? Zakat mana, infak mana, sedekah mana. Supaya nanti jelas mana yang selama ini yang sudah, mana yang belum. Jangan-jangan yang wajibnya yang belum dikeluarkan, yang sunnahnya malah yang banyak dikeluarkan. Karena dalam ilmu fikih itu yang pertama yang dikeluarkan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Karena sunnah ini dalam Al-Quran sifatnya penambal. Apa yang dia tambal? Ketika kekurangan yang wajib ditutupi dengan yang sunnah. Sama dengan ibu punya baju robek di sampingnya. Apa yang kita lakukan? Cari kain lain untuk menambalnya. Berarti yang wajibnya baju, penambalnya itu sunnah. Sekarang kalau yang wajib tak ada, tapi yang sunnah saja yang dikerjakan, di mana mau ditaruh penambalnya nih Pak? Tak ada. Nah, maka kita mulai dulu yang pemahaman kita, zakat itu apa, infak itu apa, sedekah itu apa. Sekarang saya tanya sama ibu dulu. Kalau seandainya ada acara misalnya di masjid, biasa ketika mau tarwih kan ada ceramah dulu. Ketika ceramah berjalan kan ada kotak yang lewat itu. Sekarang saya tanya sama ibu, itu yang lewat itu kotak infak atau kotak sedekah? Nah. Coba kotak infak atau kotak sedekah Pak? Nah, ragu ibu-ibu. Nah. Ada yang di belakang nggak Pak? Kotak infak atau kotak sedekah? Sedekah yang di sebelah sana, infak yang di sini. Kalau yang di depan, kotak infak atau kotak sedekah? Jadi
Tak salah juga kadang-kadang Pak Toto, Pak Adi. Kenapa? Ternyata kota yang dilewat di depan orang ketika jamaah itu ada yang memaknai itu kota infak, ada yang memaknai itu kota sedekah. Itu kota zakat tak ada ya. Nah, cuman ada yang sedekah, ada yang infak. Nah, coba kita lihat nanti. Kita akan tahu sendiri jawabannya. Kalau infak, satu akar kata dengan nafkah. Tugas suami mencari nafkah. Berarti nak kami laki-laki ini Pak, itu adalah sudah ketika kami mencari duit, bawa pulang kasih sama ibu, itu sudah berinfak karena ada harta yang dia keluarkan. Karena kalau berinfak itu ada harta yang kita keluarkan. Maka ketika dia bawakan ke laki-laki, tugas laki-laki mencari nafkah, berarti laki-laki harus keluar dari rumah. Jadi kalau ada laki-laki dia suami tak keluar dari rumah, berarti berlawanan dengan katanya, tidak mencari nafkah. Nah, kalau sedekah itu bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk non harta. Kenapa dalam hadis Nabi senyum kamu kepada saudaramu itu sudah sedekah? Pertanyaannya, ketika ada lewat kota, ada enggak yang senyum saja ke kota itu? Ada enggak Bu? Ada. Berarti tak salah juga dia senyum kepada kota itu. Kenapa? Dia sebut itu kota sedekah. Tapi jangan kita lihat, kita bisa praktekkan aja Mas Pak Tono. Coba sekarang ambil aja lah karton, lewatkan. Nah, coba lihat mana yang senyum, itu kotaknya namanya kotak sedekah. Tapi kalau ada duit yang dia keluarkan, dia masukkan ke dalam, berarti kotaknya kotak karena ada harta yang dikeluarkan. Oke, sekarang kira-kira udah bisa nggak Ibu membedakan itu? Mana sedekah, mana infak. Kalau infak, wajib ada bentuk harta yang kita keluarkan. Gunanya untuk apa? Infak ini bebas, tidak ada asnafnya, beda dengan zakat. Kalau infak kemanapun boleh, selain dalam bentuk barang yang diharamkan dalam agama tak boleh. Kalau boleh semuanya Pak Ustadz besok kami berilah minuman keras, tak boleh. Kenapa? Unsur yang dibolehkan adalah haram. Kemudian sedekah tadi tidak dalam bentuk harta saja, tapi tenaga, senyum juga sedekah. Apa contohnya? Edaran dari Ustadz Afrizal, hari Minggu besok kami gotong royong ngecor sekolah. Kalau ada Bapak Ibu wali murid yang ada luangan waktu, sama-sama dengan kami gotong royong. Gotong royong bawa gerobak. Berarti yang kita gunakan apa Bu? Tenaga. Itu dipandang dalam agama infak atau sedekah? Sedekah. Sampai-sampai yang paling rendah tadi apa? Senyum. Senyum saja sedekah. Tapi kalau mama meme senyum sendiri tak jadi sedekah. Asalkan ada lawan kita untuk senyum. Oke, itu sedekah infak. Kemudian masuk ke zakat. Apa itu zakat? Kita ambil pendapat Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i katakan zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu. Hartanya tertentu, tak semua harta. Kalau bagi yang kerja sebagai ASN, berarti dia tiap bulan dapat apa Bu? Gaji. Maka gaji itu disebut zakatnya zakat apa? Zakat profesi. Ada juga yang nanya kepada kami Bu, apa kata dari masyarakat, Pak Ustadz, zaman Nabi tak ada zakat profesi, mandai-mandai ya jauh PZ sama Basnas ini. Mana tunjukkan kepada kami mana ayatnya. Sekarang saya tunjukkan di Inabah, tempat lain sebelum saya tunjukkan.
Kenapa? Kalau tak di sini saya sampaikan dulu, ini celat juga Pak Ustaz Dinur. Dia pengurus di sini, tapi tempat lain dikasih tahu dia. Mana ayatnya? Ada tak yang bawa HP, Bu? Ada tak yang bawa HP? Ya, keluarkanlah HP itu. Boleh dikeluarkan HP itu. Jangan untuk main chatting yang lain aja. Ada tak Al-Quran di dalamnya? Jangan-jangan tak ada pula Al-Quran dalamnya. Coba buka surat Al-Baqarah. Cari surat Al-Baqarah ayat 267. Ada tak ketemu, Bu? Lama rasanya kalau cari Al-Quran ini, tapi kalau cari WA cepat. Coba lihat Al-Baqarah ayat 267. Apa bunyinya, Bu? Coba kita tes pula, kata Pak Ustaz Afrizal, sekolah Quran anak kita belajar Al-Quran. Sekarang mamanya yang saya suruh belajar. Apa bunyinya, Bu? Pangkalnya udah ketemu apa belum, Bu? Lama kalau disuruh lihat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, kalau tidak salah pangkalnya. Iya, Bu? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa lagi sambungannya, Bu? Anfiku min thayyibat, infakkan dari yang baik, baik. Jadi kalau berinfak, carilah yang paling baik. Kalau berzakat, zakatlah yang paling baik. Kalau sedekah, sedekahlah yang paling baik. Kalau adalah di dalam kantong kita duit 10.000 sama 10.000 kedua-duanya. Yang satu masih baru keluar dari bank, yang satu sisa dibalikkan di pasar ikan. Kira-kira lewat kotak infak 10.000 yang mana kita masukkan, Bu? Dia sama-sama 10.000 juga, tapi yang satu baru keluar di ATM, yang satu keluar dari sisa belanja ikan. Yang mana kita masukkan lewat kotak infak? Biasanya yang sisa di pasar ikan. Padahal dalam ayat apa? Min thayyibat. Jangan kayak di kampung saya, Bu. Bulan puasa kan ketika berbuka dah siap semua, ada sisa perbukaan. Kemudian salat tarawih, pulang ke rumah masih ada sisanya. Apa disampaikan kepada anaknya? Nah, tolong antarkan sisa perbukaan kita, daripada basi bagus antar ke mes. Orang di masjid lagi tadarus katanya. Daripada apa tadi, Bu? Daripada itu pun sudah sisa. Kalau ibu-ibu di sini yakin di Nabah tak ada itu. Tak ada kan, Bu? Berarti apa? Kalau kita, ibu, mama meme biasanya doyannya jilbabnya merek apa? Kalau kita suka jilbabnya merek Rabbani, kalau mau bersedekah infaknya minimal mereknya sama. Ini enggak, sarung kita gajah duduk, tapi mau disedekahkan gajah berdiri. Padahal dalam ayat min thayyibat, yang baik. Kalau baik menurut kita pasti senang orang menerima. Maka sekarang sudah ditukar, Bu. Tidak ada lagi, dah dikurangi sumbangan pakaian bekas. Dulu kan banyak, Bu. Ketika ada ditimpa musibah banjir, ada sumbangan pakaian. Sekarang ditukar jadi pakaian baru. Kenapa dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Kita baru puncak kebajikan kalau bersedekahnya itu berinfaknya yang terbaik. Jadi min thayyibat. Apa sambungannya lagi, Bu? Kalau sudah mulai menguap, ibu ini berhenti kita, Pak. Makan kita lagi. Apa sambungan ayatnya, Bu? Makasab, dari apa yang kamu usahakan. Usaha kita beda-beda. Kalau yang pegawai
kerja dia di kantor, gajiannya sebulan sekali. Itulah kerja dia. Kemudian yang petani kerja dia di sawah, panennya berapa, Bu? Gajiannya berapa? Sebulan sekali atau 3 bulan? 3 bulan panen baru dia gajian. Kalau pegawai berapa? Sebulan. Makanya di situ makasabtum, sesuai dengan kerja kita. Kalau petani 3 bulan, kalau pegawai 1 bulan, kalau notaris tergantung surat masuk. Kalau orang proyek selesai tender, kemudian keluar ajukan SPK, selesai. Maka kalau ada nanti ibu-ibu bertanya di luar, ini yakin saya wali murid Inabah ini sekolah Quran, ibu-ibunya pasti paham agama. Kalau ada yang bertanya, zakat profesi itu mana dalilnya? Itulah dalilnya tadi. Surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat 267. Dari mana kata-katanya makasabtum? Dari usaha mereka. Usaha kita beda-beda. Petani di sawah 3 bulan baru dia panen. Sampai nisabnya wajib berzakat. Kalau pegawai 6 bulan, 3 bulan apa 1 bulan? Sebulan. Tak adil rasanya kalau tidak. Itu dasarnya, Bu. Jadi zakat tadi adalah hartanya tertentu. Kalau petani melalui hasil tani. Kemudian yang petani sawit gimana? Ada nggak petani sawit sini? Kalau sawit panennya berapa kali, Bu? Ini ada, kami komisioner Basnas ada orang sawit, padi. Berapa sebulan berapa kali panen padi? Sebulan 3 kali. Petani 3 bulan sekali. Kalau sawit sebulan 3 kali. Tak adil lah kalau sawit tidak wajib zakat. Petani aja 3 bulan dia berzakat, masa toke sawit tak berzakat? Nih. Jadi hartanya tertentu. Yang kedua, jumlahnya tertentu juga. Tak semua harta itu asalkan dia harta potong. Asalkan harta potong. Memangnya Basnas tukang potong? Tak ada. Jadi harus sampai tertentu. Sampai namanya haul dan nisab. Apa yang dikatakan haul, Bu? Haul apa? Haul itu masanya. Masanya harus 1 tahun. Kalau nisab? Nisab itu jumlahnya. Jadi kalau zakat harta itu harus ada haul, harus ada haul itu masanya setahun. Sekarang bulan April, kita tengok rekening kita berapa duit di dalam 100 juta. Kemudian tahun depan bulan April juga kita tengok di rekening 110 juta. Kemudian kita lihat, saya ini dah wajib zakat apa belum nih? Bagaimana cara menghitungnya? Kita kiaskan kepada emas. Emas sekarang 1 gram berapa, Bu? Inilah ibu-ibu ini dibilang kami tak pernah beli, Pak Ustaz. Tapi kenapa? Pas mau puasa penjejer toko emas itu antri. 1 gram emas berapa, Bu? Berapa? Oh, ketua komite kita tak datang nih, toko emas betul. Jadi 1 gram emas berapa? Kita ambil berapa dulu? 1 gram 800. Kita ambil dulu 800. Emas baru dizakatkan kalau sampai 85. Sekarang ibu yang punya HP, coba kalikan 800 kali 85. Berapa? 800 kali 85 berapa, Bu? Nah, 800.000 kali 85 gram berapa? 68 juta.
Kalau tadi duit di bulan April 100 juta, kemudian di bulan April tahun depan 100 juta juga, berarti dia masuk wajib zakat atau tidak? Tidak. Wajib. Kenapa? Tadi 68 saja sudah wajib, maka dia wajib dikeluarkan berapa? 2,5%. 2,5% dari mana? Jangan dari 68 juta, tergantung yang ada di rekam. Kalau tadi 100 juta, berarti keluarkan 2,5%. Berapa? 2 juta? 2,5 juta. Itulah zakatnya. Pak Ustadz, saya juga keluarkan selama ini zakat, tapi yang penting saya kasih-kasih aja ke orang, tahu berapa, mungkin lebih daripada itu. Itu belumlah dihitung zakat. Tapi yang sunat dilakukan, yang wajib tinggal. Kita yang wajib itu kan pakai baju, pakai celana. Nah, yang lain baru aksesoris. Sekarang baju celana tak ada aksesoris, ada gimana bentuknya? Kayak kami laki-laki ini kopiah ini kan aksesoris, bu sunnah. Yang wajibnya baju celana. Sekarang baju celana tak ada, tapi pakai kopiah. Gimana bentuknya? Samalah dengan bendo tadi itu. Jadi zakat itu tertentu hartanya, jumlahnya tertentu pula. Cara menghitungnya kayak tadi, itu zakat mal, bro. Kami Pak Ustadz adanya emas. Emas ini perhiasan Pak Ustadz, tapi berapa beratnya? 2,5 kilo. Ini perhiasan tapi beratnya berapa? 2,5 kilo. Kenapa? Semuanya kami dah berbentuk cincin, kalung, gelang, segala macam. Kapan keluarnya? Kalau lebaran keluar besar gitu. Kalau kondangan keluar, habis itu simpan lagi. Pertanyaannya adalah standar dari perhiasan itu berapa? Cobalah dipakai semuanya, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang. Kalau gelang kan kadang-kadang sekarang tak cukup di sini, Pak. Pindah kemana gelang sekarang? Sini. Oke, kita masukkan yang di kaki itu masih perhiasan lah. Di sini kita kasih gelang, sini kasih gelang. Tapi tidak sampai situ juga, ke sini kadang-kadang masuk juga. Nah, kita masukkan juga lah itu perhiasan. Tapi cukup beratnya 2,5 kilo, sanggup nggak bawa? Nggak sanggup. Berapa yang sanggup kita bawa, ambillah itu. Berarti yang lainnya sudah masuk. Berapa jumlahnya? 85 gram. Kan ada yang sekarang investasi besar, Pak Tono. Zakat untuk beli emas untuk investasi. Rupanya di rumahnya udah 100 gram. Wajib nggak kena zakat? Wajib. Kemudian orang yang menerimanya tertentu pula. Siapa yang menentukan? Bukan UPZ Inabah, bukan Basnas. Siapa yang menentukan orang yang menerimanya? Allah. Lihat nanti surat At-Taubah ayat 60. Kemarin ada pertanyaan Pak Tono. Apa pertanyaan masyarakat? Pak Ustadz, kalau memang Pak Ustadz sekarang itu di Basnas, kemana saja duit zakat Basnas itu, kata dia. Ini bagus juga Bapak ini bertanya. Kemana saja perginya duit zakat Basnas itu? Kami tinggal lagi yang hadir di sini, mulai September baru 6 bulan. Kemana saja duit yang 6 bulan ini? Yang pertama adalah sekarang ada dai karya kita di 3 kecamatan, jumlahnya 34. Yang mengajar Bapak Ibu yang ada di pinggiran itu, Pak. Sampai ke Batu Teritip sana sekarang ada dai namanya Dai Karya Basnas. Yang ngajarkan ibu di Batu Teritip itu ngajar fikih sholat, fikih wudhu, fikih puasa. Itu sekarang ada dai karya. Yang itu dibiayai dari Basnas. 1 bulan 1 juta, 34 orang ke sana sekarang. Kemudian bulan 2 kemarin itu ada penyaluran dari PT Alif Raya lewat Basnas 500 juta. Untuk siapa ini? Untuk 1.500 duafa. Itu yang kemarin kita bagikan.
Di mana bisa kita lihat Pak Ustadz? Lihat website Basnas Sedang, kita terbuka. Kemudian Desember kemarin kita juga mengadakan sunat massal 3 kecamatan. Itu masing-masing kecamatan 50 orang. Kenapa? Di Basnas kita diaudit 2 audit, Bu. Satu AKP, yang kedua audit syar'i. Kalau datang AKP, siapa yang dicari dulu? Beliau itulah, Bu. Pak Hadi itu yang dicari. Kenapa? Beliau bagian keuangan. Maka tahun ini Basnas orang keuangan, orang yang pernah megang duit juga, bukan ustadz. Kalau saya megang duit bagian keuangan, selesai duit nanti betul. Siapa yang sekarang yang megang duit? Pak Hadi. Kenapa? Beliau lebih kurang hampir 20 tahun di BRI. Beliau lihat duit itu udah senyum saja, tak takut lagi. Kalau kita lihat duit, banyak kali duitnya, nanti masuk juga ke kantong. Nah, beliau lah yang paling. Yang kedua, siapa lagi mau audit? Audit syar'i. Apakah ini sesuai asnafnya? Makanya kenapa di Inabah kita buat UPZ-nya? Sebab lembaga zakat itu yang resmi itu 3. 1 Basnas, yang kedua UPZ, yang ketiga LAS. Kalau UPZ ini adalah anaknya Basnas, tempat pengumpul. Enak betul Basnas ini. Pak Dinul ini mau ngambil duit wali murid Inabah, dibawanya ke Basnas. Mentang-mentang dia pengurus ini, dia masukkan ke situ. Kalau itulah pikiran Pak Dinul, zalim dia sebagai ustaz. Kenapa? Kalau anak kurang duit, dia ngadu sama siapa, Bu? Kalau anak minta duitnya sama siapa? Sama bapak atau ibunya. Sekarang di UPZ Inabah ada orang miskin di daerah kita, di masyarakat kita sekitar sini, atau ada wali murid kita sendiri yang dulu usahanya bagus, kemudian ada masalah jatuh. Bagaimana caranya? Maka UPZ inilah yang sampaikan, Pak Ustadz, ada lagi dari keluarga kita di Inabah yang tak mampu. Bagaimana caranya? Duit kami cuma 3 juta. Kami mau bantu masyarakat itu 4 juta. Berapa kurangnya, Bu? Kurang 1. Caranya bagaimana? Minta sama bapaknya. Siapa bapaknya? Bas. Tapi yang didapat di sini tak dilaporkan ke Basnas. Kurang duit minta sana. Itu kalamak diawak saja namanya itu, Ibu. Caranya bagaimana? Masukkan ke sana dulu, nanti kami balikkan lagi ke sini. Dan juga apa tujuan kita? Nanti bisa kita beasiswakan ke anak-anak kita, Bu. Contoh, kan tak semua ekonomi kita sama. Nanti ketika ada anak kita di sekolah Inabah ini tak mampu orang tuanya, ketika mungkin dulu mampu, sekarang tak mampu. Caranya bagaimana? UPZ inilah caranya membantu. Lewat apa? Jatah dia fisabilillah, karena dia sedang menuntut ilmu. Atau lihat orang tuanya susah, berarti kita ambil asnafnya dari miskin orang tuanya. Tuh kita lihat di sisi itu. Jadi zakat itu hartanya tertentu, jumlahnya tertentu, orang yang menerimanya juga tertentu. Jadi ini, Bu, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ini saja. Jadi kami dari Basnas pengen datang kepada ibu-ibu bersosialisasi begini. Pak Ustadz, saya berzakat langsung saja dengan tangan saya sendiri. Saya yang nyari orangnya bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ibu tahu tak itu juga dibantu oleh orang lain. Kalau ke Basnas, orang yang menerimanya diminta kakak dengan KTP, Kak. Nanti ketika si A sudah menerima, masukkan di kantor lewat Simba namanya, masukkan nik KTP-nya. Kemudian bulan besok datang lagi dia ke kantor, minta lagi jatahnya, dilihat di Simba itu keluar niknya, ternyata bapak sudah pernah. Yang kedua,
Kenapa tak lebih bagus lewat lembaga? Maaf Bapak Ibu, kami sekarang di masjid dan musala. Kalau kan buat biasanya menjelang puasa ini kan sudah dibuat panitia Ramadan. Kalau panitia Ramadan saja tanpa ada UPZ, maaf Bapak Ibu, kita tak bisa bicara 1/8 Pak Tono. Kan ada di masjid bikin panitia ambil zakat. Sementara SK-nya dari Basnas sebagai UPZ tak ada. Karena dalam ayat tak ada panitia ambil zakat. Yang ada hanya amil zakat. Siapa itu amil? Yang dibentuk oleh negara. Siapa lembaganya? Adalah Basnas. Kalau masjid itu di SK-kan UPZ-nya, baru dia berhak mendapat jatah amil 1/8. Tapi kalau panitia saja bisa tak Pak Ustaz? Tak bisa. Kan ada sekolah-sekolah yang mengumpulkan zakat juga Bu. Tapi panitia Ramadan saja. Kalaulah panitianya mengambil jatah 1/8 juga, tak ada, kita tak lihat, tak tahu Pak dasarnya dari mana. Tapi kalau sudah UPZ dia, maka jatah amilnya 1/8 sudah jatah dia. Oke, jadi itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi saya melalui Basnas pada kesempatan ini mengajak ibu-ibu semuanya, di Inabah sudah ada UPZ-nya. Silahkan nanti Bapak Ibu berzakat kemana? Lewat sini saja, tidak usah ke Sudirman pula jauh. Karena di JM tinggalnya tidak mungkin ke Sudirman pula. Jangan-jangan pas ngantar zakat helm tak ada. Pas di Janur Kuning, di Putri 7 ada orang razia. Tertangkaplah ibu ini mau berzakat tadi, duit zakatnya kemana baginya lagi? Daripada ke Sudirman ke kantor Basnas, cukuplah di UPZ Inabah. Kenapa? Kalau distorkan ke sini zakat infak sedekahnya, kemudian dia masuk juga nanti ke Basnas. Karena di UPZ itu tidak yang 3 ini saja Bu. Zakat, infak, sedekah. Tak itu saja, ada dana lain. Apa contohnya? DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Apa tuh Pak Ustadz? Ibu-ibu ada enggak yang batal puasanya tahun kemarin? Nah, biasanya kalau yang tak puasa bayarnya duitnya apa namanya? Fidyah. Fidyah itu namanya DSKL. Kemudian ada juga enggak mungkin bulan puasa kemarin dia nyelonong, terlanjur. Karena apa? Suaminya di luar kota, pulang pas bulan Ramadan, ternyata jam 7 pagi kilap dia berhubungan suami istri. Kenapa dia Bu? Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa? Jangan salah sebut, keparat pula sama suami. Kalau nyelonong itu apa nama dendanya Bu? Hah? Udah beragam juga, ada yang sebut keparat. Apa? Kifarat ya. Itu adalah denda. Itu juga uang itu masuk ke situ. Itu nama sumbangan lainnya. Kemudian juga ahli waris. Dana ahli waris dia yang terakhir, tak ada lagi di bawahnya harta pusakanya. Kemudian boleh dimasukkan ke UPZ. Nah, jadi ini ibu-ibu, karena waktu yang sangat terbatas sekali, saya lihat kenapa sudah 10 orang yang lihat ke lokal, kita sampai sini aja Pak. Berarti apa? Pak Dinul, kami mau terima rapor lagi, panjang kali itu. Jadi apa yang kesimpulan yang kami sampaikan Bu? Kalau nanti Bapak Ibu mau melakukan zakat fitrah bulan suci Ramadan, zakat mal, infak sedekah, datanglah ke UPZ Inabah, bertanya baik-baik situ. Supaya apa? Yang kita keluarkan betul-betul kewajiban kita gugur. Jangan yang sebagai yang saya sampaikan tadi. Kita berniat zakat, tapi yang kita keluarkan infak. Makanya caranya bagaimana? Amil yang ada di Inabah harus wajib memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di daerah ini. Terakhir,
sebelum kita tutup, ada enggak yang mau bertanya? Kita melihat nih, kalau memang sudah mau terima rapor pasti bertanya, tak ada? Itu kuncinya. Oke, ada enggak dari ibu yang mau bertanya? Satu orang saja, silakan. Nah, silakan. Ya, ya. Pedagang gimana, Pak? Banyak yang dagang sini, Pak. Yang tidak. Kemudian kontraktor, notaris, badan hukum semuanya wajib masuk kepada Makasabtum. Bagaimana pula hitungan dagang kami ini, Pak Ustaz? Sampai berapa jumlahnya baru kami wajib berzakat? Bagaimana caranya? Tak usah saya jawab sekarang, tanya sama ketua UPZ-nya di sini. Kalau saya tanya semuanya, apa kata para sini Pak Dinol, diborongnya semuanya, kata. Iya. Tapi ingat Bu, maaf, UPZ Inabah kemarin kami sampaikan, kalau bisa UPZ Inabah tolong bantu kawan-kawan yang terjerat rentenir di dekat sini Bu. Maaf Bu. Sekarang banyak kami temukan ketika dapat bantuan, Bu, Ibu ada nggak terlilit utang? Ada Pak Ustadz. Sama siapa? Rupanya dihitung satu orang 4 dia berhutang. Di mana Bu? Koperasi. Dia minjam di koperasi pertama 4 juta. Seharinya misalnya 200. Ternyata macet. Datanglah orang ini minta duit tak ada. Pinjam ke koperasi yang kedua. Berarti bertambah beban atau berkurang? Bertambah. Macet lagi, pinjam ke koperasi yang ketiga. Akhirnya bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang terus. Kapan ketutupnya? Kalau masih ada pedagang kita bercampur antara hak dan yang batil, hancur. Air dan minyak saja tak bisa bercampur. Ya Bu. Maka caranya bagaimana? Nanti kalau pedagang dipisahkan, mana hutangnya, mana modalnya, mana piutangnya. Kemudian antara untungnya dengan piutang, barang yang ada di kedai itu kan piutang namanya Bu. Kemudian ada utang sama distributor. Kurangi hutang kepada distributor, berapa tinggal sampai haul, sampai nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi yang saya sampaikan sama ibu, tolong hati-hati jauhkan dari riba. Soalnya apa? Ini kami temukan dengan kawan-kawan di Basnas, banyak masyarakat kita yang dibawa kena jebak rentenir. Namanya apa? Koperasi. Namanya koperasi. Yang lebih gawat lagi apa? Diminta 5 orang. Kalau yang satu punya duit bisa melunaskan diri dia, tak bisa. Kenapa? Yang 4 lagi belum lunas. Menunggulah sampai kawan ini lunas. Hati-hati Bu. Maka kemarin kami sampaikan kepada Ustadz Rasidi, kalau bisa UPZ Inabah bisa membantu masyarakat minimal yang dekat kita dulu Bu. Makanya kami ajak Bapak Ibu semua, kalau mau niat zakat, infak, sedekah, silahkan masukkan ke Inabah. Nanti kita coba, ada enggak pasar yang dekat dengan kita sini Bu? Nah, pasar JM ini, itu kita lihat, maaf Bu, kadang-kadang ibu-ibu, bibi-bibi yang jual sayur itu, kadang-kadang belum dia pagi buka lagi, orang dah nongkrong minta duit sih. Kasihan kita. Caranya bagaimana? Masukkan zakat kita lewat UPZ Inabah, kemudian bisa dibantu tadi. Kemudian kepada ibu-ibu yang jualan, bagaimana hitungan realnya Pak Ustadz? Nanti kita di sini. Tapi hitungannya yang kasarnya apa? Hitung barangnya yang ada, kemudian hitung untungnya, kemudian kurangi dengan hutang. Biasanya kan ada ngambil sama distributor hutang, dipotong itunya, kemudian dilihat jumlahnya. Kalau sudah sampai kadarnya, maka dia wajib berzakat. Kenapa? Harta yang ada di kedai itu kan sudah milik kita, jadi piutang dia kan, karena belum terjual. Oke. Ya Bu. Oke, insya Allah Bu. Tapi yang terakhir ada,
kemarin bertanya, Pak Ustadz, kami PNS, gaji kami SK sudah di Bank Riau, masa dipotong juga lagi, kata. Kemudian kami tanya, kemarin waktu dimasukkan ke Bank Riau beli apa? Beli Innova lah Pak Ustadz, tetangga beli Innova. Sekarang saya tanya, Innova itu kebutuhan pokok atau tidak? Tidak. Dalam mazhab Hanafi, kalau dia tidak kebutuhan pokok, maka dia wajib dipotong zakatnya. Tak boleh tak dihitung dalam zakat. Ini alasan hari ini kan seperti itu. Kami ini Pak Ustadz, nama aja yang, tapi sudah di Bank Riau semuanya. Tapi untuk beli apa? Tapi kalau untuk beli mobil, maka dia masuk. Yang kebutuhan pokok kan sandang, pangan, papan. Karena zakat itu sama dengan ibu meme bikin kue bolu. Bikin kue bolu ternyata terlambat, gosong di bawahnya. Kue bolu ini tak mungkinlah dibuang semuanya. Bagaimana caranya Bu supaya bisa juga kita makan? Potong yang gosongnya, ambil yang baiknya makan. Begitu juga zakat. Pegawai ini sebelum masuk ke kantong, potong dulu zakatnya. Kenapa? Yang zakat itu yang gosong itu zakat ya. Mau kita makan juga yang gosong tuh. Ada enggak ibu mau makan kue bolu gosong Bu? Tak mau. Zakat itu sama seperti itu, daki. Masa kita makan juga? Nah, ada juga yang bilang, Pak Ustadz, saya kasihkan saudara saya, ada yang susah. Masa yang susah dikasihnya daki? Saudara dia dikasih daki. Padahal tadi apa? Min tayyibah. Jadi ini saja Bu, karena waktu yang membatasi, mohon maaf. Dan nanti bisa Ibu diskusi di UPZ. Dan nanti juga bisa juga langsung diskusi dengan saya juga boleh. Supaya apa? Mudah-mudahan kita bisa, apa yang kita lakukan itu betul-betul hal yang terbaik. Itu saja Bu, mohon maaf waktunya sudah panjang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Dinul Falhan SAG MPDI. Baiklah, kita lanjut acara doa oleh Fahmi Al-Ghifari. Kepada Ananda Fahri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmana zunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khazana ba'da is adaitana wa habalana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is adaitana wa habalana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawbil kafirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajra
توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.